Seberapa jauh sih jarak lo dengan pasangan atau gebetan lo sekarang? Bisa jadi ada beberapa dari lo yang punya pacar, tapi jarak antara lo dan pacar itu lumayan jauh. Ada yang mungkin beda kota, beda pulau, bahkan beda negara gitu. Dan ngomong-ngomong tentang hubungan jarak jauh, sebenarnya nggak semua orang bisa dengan cepat terbiasa dengan hubungan yang kayak gitu. Apalagi ya kalau kasusnya adalah lo udah pacaran bertahun-tahun, dari zaman sekolah misalnya tiap weekend ketemuan. Tiba-tiba pas lulus SMA atau kuliah, lo atau pacar lo dapat kampus yang jauh banget, beda provinsi atau bahkan di luar negeri. Nah, kondisi di mana ada perubahan besar kayak gitu, ketika rutinitas biasa yang udah bikin lo nyaman tiba-tiba terganggu, itu rentan banget buat bikin lo jadi stres atau tertekan. Meskipun ya sekarang bisa dibilang banyak teknologi yang memudahkan lo untuk komunikasi dengan jarak jauh gitu. Misalnya video call atau misalnya ya apapun itulah. Tapi tetap aja mungkin lo ngerasa ada yang hilang dari rutinitas sehari-hari lo. Nah tapi kalau menurut gua, lo jangan khawatir. Kebanyakan orang mungkin beranggapan bahwa hubungan LDR akan lebih sulit dibandingkan hubungan jarak dekat. Tapi itu sebenarnya pola pikir yang mungkin bisa lo ubah. Emang sih hubungan LDR itu mungkin secara umum lebih banyak tantangannya, tapi bukan berarti hubungan LDR itu pasti kandas. Makanya gue mau ngasih beberapa tips nih biar jarak bukan lagi jadi hal yang mengganggu buat lo. Apakah bisa? Ya bisa dong. Makanya simak videonya sampai habis. Lo lupain dulu semua cerita-cerita kandas LDR, karena di sini kita bakal belajar banyak soal gimana cara buat mempertahankan LDR dengan baik. Sebelum itu jangan lupa buat like videonya dan subscribe ke channel 1% biar lo gak ketinggalan video-video lain. Well, terus gimana tips buat sukses LDR? Nah, hal pertama yang perlu lo perhatiin adalah emosi, terutama emosi negatif. Kalau lo bingung maksudnya emosi negatif di sini adalah marah, sedih, atau cemas dan lain sebagainya gitu ya. Emosi ini sebenarnya bisa seberpengaruh itu ke hubungan lo. Nah, ngaruhnya gimana? Kayak yang tadi gue bilang di awal ya. Pas lo memulai LDR sendiri sebetulnya bisa jadi salah satu sumber stres dalam hidup lo. Jauh dari pacar bisa jadi adalah sebuah tantangan yang bisa membuat lo jadi tertekan gitu. Kalau pasangan biasa mungkin mau ketemu lebih gampang gitu ya. Nah kalau yang LDR, mau ngobrol di telepon aja kan mungkin susah gitu, karena udah sibuk dengan kegiatan masing-masing dan sebagainya gitu ya. Belum lagi kalau ada perubahan lingkungan, misalnya lo baru keterima kerja di tempat baru dan sibuk terus, atau misal lo baru aja mulai kuliah di negara lain gitu. Nah tipsnya yang pertama adalah lo harus perhatiin emosi lo. Coba nih, sekarang emosi negatif yang lo rasain pas berkegiatan sehari-hari, jangan sampai itu ngebuat pacar lo kena dampaknya juga. Maksudnya gimana? Contohnya gini, misal lo lagi stres di kantor, terus pulang dari kantor lo nelpon pacar. Nah niatnya mau kangen-kangenan, pas akhirnya punya kesempatan buat ngobrol, komunikasinya malah jadi negatif. Kenapa negatif? Karena waktunya dipakai buat marah-marah, buat melampiaskan emosi dan lain sebagainya. Nah bukan berarti ini sepenuhnya salah gitu, gak bisa dibilang salah sepenuhnya atau benar sepenuhnya. Tapi kalau ini terjadi sering banget dan gak diimbangi dengan perbincangan positif, bisa jadi ini bakal berdampak negatif ke hubungan lo. Masalahnya juga kalau ini udah terjadi terus menerus ya, ini bakal jadi lingkaran setan. Kenapa? Karena ketika lo merasakan emosi negatif, terus abis itu komunikasinya negatif juga ke pacar lo, jadinya hubungan lo sama pacaran jadi terganggu gitu. Nah karena hubungannya terganggu, lo jadi gak baik-baik aja, jadinya makin negatif. Akhirnya lo jadi semakin ngerasa tertekan dan cemas. Nah karena tertekan lo komunikasi lagi ke pacar gitu kan, curhat dan sebagainya. Tapi gara-gara komunikasi negatif malah bikin jadi tertekan lagi, dan ini terjadi terus-terusan. Nah disinilah pentingnya buat punya kemampuan mengatur emosi yang baik. Sebenarnya 1% sendiri udah banyak banget ngebahas tentang stres di video-video sebelumnya. Lo coba cek aja di video-video sebelumnya. Intinya sih sebenarnya lo harus cari coping stress lo, alias penanganan stres lo yang bener gitu. Lo bisa coba juga kegiatan yang bisa melepas stres, misalnya hobi lo kayak main musik gitu, atau nonton film, atau enggak game, dan lain sebagainya. Karena apa? Dengan lo punya outlet buat mengurangi beban pikiran, lo bisa berpikir lebih jernih ketika lo lagi ketemu atau ngobrol sama pasangan lo. Emosi yang muncul juga bisa jadi nanti jadi lebih positif. Nah, lo juga bisa lihat kondisi pacar lo ketika lo mau curhat sesuatu yang mungkin membawa vibe negatif lah. Kalau kondisinya emang lagi gak enak, mungkin bukan saat yang tepat buat cerita, dan lo bisa pilih waktu lain atau orang lain buat diajak curhat. Itu yang pertama. Hal selanjutnya yang perlu lo perhatiin adalah lo harus sadar bahwa jarak itu bukan fokus utama hubungan. Mungkin secara jarak geografis lo sama pacar lo itu jauh banget, sampai mungkin beda negara. Emang sih gampang banget buat lo untuk ngerasa kecil hati, wah gak bakalan awet dan sebagainya, ketemu aja setahun sekali gitu kan. Tapi emang kalau semakin jarang ketemu, kualitas hubungan bakal semakin buruk? Nah belum tentu juga. Menurut hasil penelitian dari Queen's University, faktor yang sebenarnya cukup penting dalam hubungan itu adalah komitmen.
Nah, komitmen tuh apa? Komitmen adalah seberapa besar kemampuan lo untuk berusaha buat hubungan lo. Ternyata mau jarak jauh atau mau jarak deket, kalau emang komitmennya kuat dan komunikasinya positif, tingkat kebahagiaannya ya jadinya sama-sama juga gitu. Jadi sama-sama happy aja. Justru hasil penelitian menunjukkan sebaliknya, bahwa semakin jauh jarak, pasangannya malah akan ngerasa lebih puas dengan hubungannya. Penjelasannya gimana? Karena kalau jaraknya jauh, effort atau usaha yang perlu mereka keluarin itu jadi lebih besar. Jadinya makin menghargai hubungan gitu. Nah, apalagi selain jarak? Kalau menurut Teresa, associate professor di Loyola University Maryland, pasangan bakal lebih seneng dalam hubungan LDR kalau mereka ngerasa secure. Nah, ini sesuai dengan hasil penelitian tadi ya, yang ngejelasin bahwa ketika ada rasa kepastian tentang hubungannya, kualitas hubungan juga jadi lebih baik gitu. Makanya coba deh lo mulai omongin nih, apa aja yang lo lakuin sama pasangan lo ketika kalian ketemuan lagi. Atau misalnya dalam 5 atau 10 tahun ke depan, rencana apa sih yang kalian punya bareng-bareng? Kalau lo udah punya tujuan yang sama buat hubungan lo, jarak mungkin gak bakal terlalu ngeberatin lagi. Dan ketika lo yakin juga bahwa suatu saat kalian bakal tinggal bareng, komitmen lo terhadap hubungan lo juga otomatis bakal lebih tinggi. Nah gitu ya. Nah, poin selanjutnya, ini gak kalah penting ya dengan poin-poin sebelumnya, adalah sikap dan pandangan lo terhadap LDR. Ini perlu diperhatiin, karena mungkin juga dari teman-teman atau orang sekitar lo ada aja pasti yang komentar negatif gitu. Apalagi kalau jarak lo dengan pasangan tuh jauh gitu kan. Dan sangat mungkin lo dan pasangan ini bisa terpengaruh dengan omongan-omongan itu. Komentar-komentar kayak misalnya, LDR tuh biasanya jarang ada yang awet gitu. Atau ngapain sih jauh-jauh pacarannya, gak mau nyari yang deketan aja. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu itu bisa bikin lo mempertanyakan hubungan lo sendiri, dan juga mempertanyakan kemauan lo buat ngejalanin hubungan LDR. Ya mungkin kalian pernah juga kan dengar komentar-komentar kayak gitu. Gue yakin pasti ada aja komentar-komentar kayak gitu dari orang-orang sekitar pas lo lagi LDR. Dan kalau misalnya lo pernah mengalami itu, lo juga bisa share soal ini di kolom komentar. Sekarang kalian kan udah tahu nih dari hasil penelitian, pendapat kayak gitu tuh nggak bener gitu. Ternyata berdasarkan penelitian tuh nggak ada bedanya kepuasan dalam hubungan antara pasangan yang LDR sama yang hubungannya jarak dekat. Jadi lo bisa mulai cerita nih ke orang-orang terdekat lo dan sharing dengan pasangan lo tentang pandangan yang lo punya soal LDR, soal pengalaman lo selama LDR. Dengan kayak gitu, orang-orang sekitar juga bisa jadi ngerti gitu, karena nggak selamanya LDR itu nggak ngenakin. Dan ingat juga kalau pandangan lo itu bisa jadi ngaruh ke perilaku lo. Kalau lo udah pesimis duluan dan menganggap bahwa hubungannya bakal sulit, maka ya nanti persepsi lo bakal kayak gitu, dan perilaku lo juga bisa jadi ngikutin persepsi itu. Nah, so kalau kita simpulin bareng-bareng poin yang tadi, sebenarnya